Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau baik. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas boleh memimpin doa terlebih dahulu. Baik anak-anak, Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Agi Nur Cahyani, Elita Rahma Sintia, Yolanda Dwi Alfianti, Widya Mega Anggara, Halimatus Sadiah. Baik anak-anak, hadir semua ya. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari teks eksposisi. Nah, apakah masih ada yang ingat apa itu teks eksposisi? Oh, ya baik, Mbak Yolanda, silakan. Ya, benar sekali Mbak Yolanda, terima kasih sudah mau menjawab. Ya, bahwa teks eksposisi yaitu sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung sebuah informasi maupun pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan jelas. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih mengenai teks eksposisi. Namun yang akan dibahas yaitu struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Baik, kita mulai ya anak-anak. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai struktur teks eksposisi. Di sini siapa yang sudah tahu apa saja struktur dari teks eksposisi? Oh ya, Mas Widya coba. Nah ya, benar sekali. Yang pertama yaitu tesis. Nah, ada yang tahu apa itu tesis? Ya, benar sekali. Tesis merupakan ya. Yang pertama yaitu tesis. Tesis merupakan pernyataan pendapat penulis atau biasa disebut dengan bagian pembuka. Nah, di dalam tesis ini biasanya penulis menulis sebuah permasalahan yang akan dibahas untuk sebelum ke tahap yang berikutnya. Kemudian yang kedua, ada yang tahu? Ya, Mbak Halim. Apa Mbak? Coba. Ya, benar sekali. Jadi yang kedua itu ada argumentasi. Nah, di sini siapa yang tahu tentang apa itu argumentasi? Ya, benar sekali. Jadi, argumentasi yaitu bagian yang memuat alasan atau argumen. Argumen yang mendukung. Nah, jadi argumentasi yaitu bagian yang memuat alasan atau argumen yang mendukung. Nah, biasanya itu argumennya bisa memperkuat maupun menolak suatu gagasan. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum, kita lanjutkan. Untuk yang terakhir yaitu ada penegasan ulang. Nah, ada yang tahu apa itu penegasan ulang dalam teks eksposisi?
Ya, benar sekali Mbak Elita. Jadi, penegasan ulang yaitu menegaskan ulang pendapat penulis. Jadi sudah jelas ya, jika penegasan ulang itu menegaskan kembali atau menegaskan ulang pendapat si penulis. Demikian struktur teks eksposisi. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjutkan mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, silakan anak-anak bisa perhatikan layar berikut ini. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama yaitu pronomina. Pronomina atau kata ganti orang adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Di sini apakah ada yang tahu apa itu pronomina persona dan pronomina non persona? Ya, silakan Mbak Elita. Ya, benar sekali. Jadi, pronomina persona atau kata ganti orang yaitu persona tunggal. Contohnya seperti ia, dia, Anda, kamu, aku, dan sebagainya. Sedangkan kalau pronomina jamak, contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Kemudian ada pronomina non persona, yaitu kata ganti bukan orang. Atau pronomina penunjuk, contohnya seperti ini, itu, sini, situ, sana. Dan pronomina penanya, contohnya seperti apa, mana, dan siapa. Kemudian kaidah kebahasaan teks eksposisi yang kedua ada kata leksikal. Jenis kata leksikal khususnya pada unsur kebahasaan teks eksposisi adalah sebagai berikut. Ada nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Silakan anak-anak bisa baca sendiri yang tertera di layar. Jika ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan. Nah, baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu konjungsi. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung, yaitu kata yang digunakan dengan tujuan memperkuat argumentasi di dalam teks tersebut. Konjungsi terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, di sini ada banyak konjungsi. Yang pertama yaitu konjungsi waktu, tujuan, persyaratan, pembatasan, gabungan, penjelasan, penyimpulan, pilihan, pertentangan, perincian, penguatan atau penegasan, sebab akibat, dan konjungsi perbandingan. Jadi, di suatu teks eksposisi itu tidak semua konjungsi itu keluar. Jadi, terkadang di suatu teks eksposisi itu hanya ada konjungsi waktu, persyaratan, perincian, sebab akibat. Nah, jadi itu tidak semua teks eksposisi mencakup semua konjungsi. Baik, jadi seperti itu ya kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu coba kalian membuat kelompok 4 hingga 5 orang. Nah, setelah itu kalian bisa mencari satu teks eksposisi, terserah mau cari di internet boleh, di buku juga boleh. Nanti setelah itu teks eksposisi tersebut dianalisis struktur dan kebahasaannya. Bagaimana anak-anak, paham? Ya, baik. Oke, bisa dimulai dari sekarang ya. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Ya, baik. Silakan yang sudah selesai bisa presentasi di depan kelas. Baik, kelompok mana yang akan presentasi terlebih dahulu? Oh, ya baik, kelompoknya Mbak Elita terlebih dahulu. Oke, silakan bisa langsung menempatkan diri. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Elita. Nah, apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, coba Mas Widya boleh menanggapi. Ya, baik. Kemudian ada yang ingin menanggapinya lagi? Oh iya, silakan Mbak Halim. Ya, baik. Nah, jadi pendapat kalian semua itu benar semua. Hanya saja Ibu di sini akan meluruskan dari jawaban kalian semua bahwa struktur teks eksposisi itu berisikan tesis, argumentasi, serta
penegasan ulang. Nah, tesis itu berisi permasalahan apa yang akan diangkat dari teks eksposisi tersebut. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Argumentasi itu untuk memperkuat argumen atau alasan atau penjelasan supaya pernyataan dari teks eksposisi ini lebih kuat lagi. Kemudian yang ketiga ada penegasan ulang yang berfungsi sebagai menegaskan kembali apa yang dibicarakan dalam teks eksposisi tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Untuk struktur kebahasaan teks eksposisi, apakah sudah paham? Ya, baik. Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, silakan. Apakah ada kelompok yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, baik. Silakan kelompoknya Mbak Agi. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Agi. Nah, apakah ada yang ingin menanggapi dari hasil presentasi kelompoknya Mbak Agi? Oh ya, baik. Kalau tidak ada, berarti kalian semua sudah paham apa itu kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, tadi kan Ibu sudah meminta kalian untuk mencari satu teks eksposisi serta menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi tersebut. Nah, kalian tadi tidak ada yang bertanya, berarti Ibu anggap sudah paham ya. Nah, di sini Ibu akan mengecek kalian apakah sudah benar-benar paham atau belum. Nah, di sini Ibu mempunyai satu teks eksposisi. Nah, coba nanti kita bersama-sama untuk membahas dari teks eksposisi tersebut. Nah, di sini Ibu mempunyai satu teks eksposisi. Coba kita analisis bersama-sama ya. Mana yang disebut dengan tesis? Ya, benar. Tesis berada di paragraf pertama. Sejak zaman dahulu nenek moyang kita telah mengenal manfaat tanaman lidah buaya. Manfaat tanaman ini tidak hanya berguna untuk menyuburkan rambut, akan tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Kemudian, manakah yang termasuk argumentasi? Ya, benar. Jadi argumentasi terdapat pada paragraf 2. Ya, bisa dibaca sendiri anak-anak. Paragraf 2 sampai dengan mengatasi sembelit. Nah, kemudian yang ketiga ada penegasan ulang. Coba mana yang dimaksud penegasan ulang? Ya, benar sekali. Penegasan ulang itu terdapat pada paragraf ketiga. Berfungsi untuk menjelaskan kembali apa yang terdapat dalam teks eksposisi yang sebelumnya. Baik, sekarang kita membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Tadi kan sudah membahas atau menganalisis struktur dari teks eksposisi. Sekarang kaidah kebahasaannya. Coba kalian analisis konjungsi apa saja yang terdapat dalam teks eksposisi tersebut. Ya, jadi yang pertama ada konjungsi pertentangan. Mana bukti dari konjungsi pertentangan? Ya, benar. Jadi terdapat pada paragraf 2 yaitu kata namun serta kata akan tetapi. Nah, kemudian cari lagi konjungsi yang lain coba. Nah, untuk konjungsi yang lain yaitu ada konjungsi apa anak-anak? Konjungsi tujuan. Ya, benar. Bukti dari konjungsi tujuan apa coba? Ya, benar sekali. Jadi bukti konjungsi tujuan itu untuk. Jadi misal manfaat lidah buaya yaitu untuk menyuburkan rambut. Seperti itu ya anak-anak. Apakah sudah paham? Ya, baik. Jika sudah paham semua, Ibu akan memberi satu tugas lagi untuk kalian. Tadi kita sudah membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kita sudah bisa menganalisis dari struktur maupun kebahasaannya. Jadi kalian sudah benar-benar paham ya apa itu teks eksposisi, dapat menganalisis struktur, menganalisis kebahasaan teks eksposisi. Nah, sekarang Ibu minta dengan kelompok yang sama seperti tadi, kalian membuat satu teks eksposisi. Jadi satu kelompok membuat satu teks eksposisi. Nah, dikerjakan pada buku dan secara berkelompok. Baik, silakan bisa dimulai dari sana. Apakah sudah selesai, anak-anak? Ya, baik. Jika sudah selesai,
Silakan yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-temannya. Ya, silakan kelompoknya Mbak Yolanda. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Yolanda. Nah, sekarang apakah ada yang ingin menanggapi dari hasil presentasi kelompoknya Mbak Yolanda? Baik, jika tidak ada berarti Ibu anggap sudah paham ya. Nah, jadi tadi itu kelompoknya Mbak Yolanda sudah baik mempresentasikannya. Strukturnya juga sudah lengkap, sudah ada tesis, argumentasi maupun penegasan pula. Jika sudah paham semua, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin menyampaikan simpulan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan Mbak Agi. Benar sekali penjelasan dari Mbak Agi. Nah, sekarang Ibu juga akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Jadi, yang pertama yaitu tadi struktur teks eksposisi. Tadi apa saja struktur teks eksposisi? Ya, yang pertama jadi ada tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga ada penegasan ulang, serta kaidah kebahasaan teks eksposisi. Jadi kaidah kebahasaan teks eksposisi itu juga tergantung pada teks eksposisinya. Jadi ketiganya tadi itu tidak harus dicantumkan semua. Jadi misal konjungsi ada banyak sekali tadi, nah itu disesuaikan. Jika hanya ada konjungsi temporal, juga silakan Anda menganalisis konjungsi temporalnya saja. Kalau ada yang konjungsi yang lain, berarti silakan dianalisis juga. Jadi menyesuaikan, tidak harus semua konjungsi ada di dalam teks eksposisi. Seperti itu ya. Apakah sudah paham anak-anak? Untuk pertemuan minggu depan materinya tentang teks anekdot. Jadi kalian baca terlebih dahulu apa itu teks anekdot. Ya, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.